Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdhani Adi Saputra. Saya akan membacakan tentang mens rea yang ada di film Netflix untuk pengerjaan ulangan akhir semester, tentang stand up komedi yang diperankan oleh Panji. Sekarang ramai di media karena banyak memicu reaksi keras terhadap pemerintahan hingga wakil presiden dan dijadikan bahan komedi yang diperankan oleh Panji. Acara ini dilaksanakan pas lagi Indonesia gelap-gelapnya pada tanggal 30 Agustus 2025 yang dihadiri kisaran 10.000 penonton di Indonesia. Waktu itu lagi panas-panasnya di Indonesia, banyak Indonesia yang demo dan Indonesia gelap di Jakarta, dan bertepatan dengan acara Panji Pragiwaksono. Materi yang sangat tajam dan berani ini membuat pejabat-pejabat yang banyak disindir oleh Panji tersebut, kayak Wapres, Ahmad Saroni, dan polisi-polisi yang lain. Karena itu materi ini sangat tajam dan berani yang meliputi tentang kritik politik serta budaya hukum. Banyak nama besar yang disorot oleh Panji tersebut karena lawakannya itu ya membuat pejabat dan yang lain-lain itu membuat semakin panas media-media karena saking viralnya di media sosial membuat Panji itu dalam ancaman di media yang lain. Pemerintah dalam menegakkan hukum Indonesia dan korupsi, menjual jabatan yang kebanyakan membuat Indonesia semakin hancur oleh pejabat-pejabat. Apalagi Panji bilang tentang Wapres dibilang ngantuk saat kerja. Masih banyak yang harus disebut. Itu saja. Krisis yang dialami Venezuela sejak pertengahan 2010 yang membuat negara tersebut mengalami kompleks ekonomi, inflasi, kekurangan bahan pokok, migrasi massal, serta kemerosotan demokrasi. Venezuela dulu adalah salah satu negara terkaya di Amerika Latin berkat cadangan minyak terbesar di Indonesia. Di bawah Presiden Hugo Chavez 1999 hingga 2013. Kemudian Nicolas Maduro sejak 2013 menerapkan model ekonomi bergantung minyak petrostate yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak. Lebih dari 90% pendapatan ekspor Venezuela berasal dari minyak. Harga minyak global jatuh pada 2014. Pemasukan negara anjlok drastis. Pemerintah mencetak uang secara besar-besaran untuk menutupi defisit anggaran. Korupsi merajalela di Venezuela dan institusi negara mengalami penurunan. Fungsi sanksi dari Amerika Serikat dan negara lain mempersempit akses Venezuela ke pasar internasional dan modal luar negeri. Memperberat krisis menyusut sangat besar, sekitar 75%. Kontraksi periode krisis puncak. Kekuasaan Presiden Maduro
dan penurunan demokrasi. Terhadap opsisi dugaan kecurangan pemilu, memperuncing konflik internal. Penangkapan Nicolas Maduro. Pada awal 2016, Presiden Maduro ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer yang mengejutkan dunia. Langkah yang menjadi bagian dari ketegangan geopolitik seputar minyak narkoba. Nilai mata uang masih turun, inflasi tinggi dan tekanan ekonomi masih berat. Meskipun ada perubahan pemerintah sementara, krisis Venezuela bukan hanya krisis ekonomi, melainkan juga krisis politik dan kemanusiaan yang panjang. Dari struktur ekonomi yang rusak, kebijakan pemerintah yang salah, korupsi dan tekanan internasional, dampaknya sampai sekarang dirasakan oleh jutaan warga dan negara tetangga di Amerika Latin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.